Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ika Ayu Hayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah filosofi pendidikan, kesimpulan dari topik 1 sampai dengan topik 6. Yang pertama, pada topik yang pertama itu dengan judul Perjalanan Pendidikan Nasional. Nah, perjalanan pendidikan Gerakan Transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama yaitu Suwadi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Nah, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Nah, untuk perjalanan pendidikan nasional itu ada dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kita bahas yang sebelum kemerdekaan dulu. Nah, pada tahun 1854, beberapa bupati menginspirasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Jadi, sekolah ini itu hanya digunakan untuk calon pegawai saja. Untuk kalangan selain itu tidak diperbolehkan. Nah, pada 1854 lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Jadi pada sekolah ini itu hanya mengajarkan tentang membaca dan menulis serta berhitung saja. Nah, pada eh, tahun 1998 pada bulan Mei lahirlah organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1992 lahir Taman Siswa di Yogyakarta yaitu Gerbang Emas Pendidikan Nasional. Nah, untuk pendidikan sudah kemerdekaan itu masyarakat Indonesia lebih mudah mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah sudah banyak dibuka sehingga masyarakat Indonesia dapat belajar di sekolah. Nah, tadi pada masa sebelum kemerdekaan itu hanya digunakan untuk calon pegawai saja, namun setelah sesudah kemerdekaan sekolah-sekolah itu dibuka untuk semua masyarakat umum, baik dalam kalangan apapun seperti itu. Nah, pada pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Jadi tadi di sebelum kemerdekaan itu hanya mengajarkan membaca dan menulis serta berhitung saja, namun pada masa pendidikan nasional itu sudah mengintegrasikan kemampuan literasi seperti itu. Nah, untuk contoh konkret di sekolah, kebetulan saya PPL di SD Aji Jantung 03. Nah, di situ saya menemukan beberapa contoh konkret di sekolah yang berkaitan dengan topik satu. Nah, tadi di topik satu menyatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuasaan, kodratnya yang unik masing-masing, tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, contoh konkret yang saya temukan di tempat saya PPL, yaitu di SDN Jantung 03 pagi adalah anak ini bernama Ica. Dia anak kelas 6. Anak ini awalnya malu-malu, padahal dia mempunyai bakat dance. Namun dia kurang percaya diri. Berkat dorongan, bimbingan, dan motivasi guru, sekarang Ica percaya diri dan berani tampil di depan mengembangkan bakatnya. Jadi, di sini siswa itu sudah memiliki bakat, namun dia tidak percaya diri. Nah, peran guru di sini adalah sangat sentral, sangat penting. Jadi, peran guru di sini adalah memotivasi supaya peserta didik itu mampu mengembangkan bakatnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, tidak mungkin seorang pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Karena di sini peran pendidik itu harus tahu apa itu bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu kan bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, peran guru di sini adalah mengembangkan bakat peserta didik tersebut, tidak tidak malah uh,
apa namanya, tidak malah merubah peserta didik itu yang mana dia suka dengan sesuatu A terus kita paksa untuk sesuatu B seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu pada topik 2. Pada topik 2 ini berjudul Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, bagian terpenting dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan dengan sistem AMONG. Sistem AMONG adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem AMONG ini selaras dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini diterapkan di sekolah. Pendidikan sistem AMONG merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, penuh cinta kasih, dan menyenangkan. Nah, jadi pada topik 2 itu juga dikemukakan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di antaranya menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, yasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa didiklah peserta didik kita dengan cara yang sesuai dan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan nilai interaksi peserta didik abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan peserta didik di pertengahan dan akhir abad ke-20. Nah, jadi di sini pada topik 2 ini menekankan bahwa mendidik peserta didik itu adalah sesuai zamannya. Karena zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang, maka guru harus menyesuaikan perkembangan zaman tersebut. Misalnya, sekarang generasi alpha, jadi kita harus mendesain atau mengemas pembelajaran itu sesuai pada generasi alfa tersebut, karena kita juga harus menyesuaikan juga bagaimana karakteristik peserta didik pada zaman alfa ini. Kita tidak mungkin apa namanya mendidik seperti pada generasi sebelumnya. Kita harus menyesuaikannya. Contoh, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik, menggunakan platform yang sesuai dengan perkembangan zaman, contohnya kuis, uh, PPT yang menarik, video yang menarik, seperti itu. Nah, selain itu, peran guru tidak hanya tentang bagaimana mengemas pembelajaran yang semenarik mungkin, tidak hanya itu. Namun, pada topik 2 ini mengemas bagaimana peran guru tersebut. Ada tiga dasar yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yang dua, Ing Matyo Mangunkorso, yang tiga, Tutpuri Handayani. Jadi, di sini peran pendidik itu adalah sebagai contoh. Kalau kita sudah berhasil memberikan contoh, otomatis peserta didik itu akan menirukan bagaimana perilaku guru tersebut, seperti itu. Contoh konkret di sekolah yang berkaitan dengan topik 2, yang pertama, sebagai pendidik harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro. Engarso Sungtulodo, di depan memberi harapan atau di depan memberikan contoh. Contoh konkret yang saya temukan di sekolah tempat saya mengajar di SDN Cijantung 03, yaitu guru-guru di SDN Cijantung 03 pagi tidak pernah datang terlambat. Mereka selalu datang lebih awal dari murid-murid dan menyambut murid setiap pagi dengan ceria. Ternyata yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang Ingarso Sungtulodo, perilaku disiplin guru akan dicontoh oleh murid-muridnya secara tidak langsung. Maka peran guru di sini sangat penting, tidak hanya sekedar menasehati saja atau tentang teori saja, namun memberikan contoh langsung sehingga secara tidak langsung murid menirukan perilaku gurunya. Nah, di sini sangat penting sekali peran guru sebagai contoh. Otomatis nanti peserta didik akan mengamati bagaimana perilaku gurunya, sehingga peserta didik nanti akan menirukan perilaku yang dicontohkan oleh gurunya, seperti itu. Menurut saya ini lebih lebih contoh yang nyata, lebih mudah mengubah perilaku siswa daripada hanya sekedar menasihati saja, seperti itu. Untuk yang topik 3, yaitu tentang identitas manusia Indonesia.
Nah, Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan menggali nilai-nilai yang sudah dihidupi masyarakat di seluruh Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Pancasila. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang mendorong kesatuan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi praktik, hidup bersama, saling peduli, mengasihi, menghargai, dan semangat berkompetisi. Nah, jadi pada topik 3 ini disebutkan bahwa identitas manusia Indonesia ini tidak lepas dari sifat gotong royong atau nilai sifat gotong royong. Jadi uh, di Indonesia itu sangat lekat dengan perilaku gotong royong. Nah, bagi menurut pengamatan saya di saya PPL saya menemukan sifat gotong royong dan kerjasama yang dilakukan oleh siswa-siswa di SDN Cijantung. Nah, pada hari Jumat, siswa kelas 4, 5, 6 melaksanakan kemah perjusa. Dan pada waktu itu, kemah itu dilaksanakan pada Jumat Sabtu, yang dilaksanakan di sekolah. Nah, pada saat itu, guru membentuk regu. Regu tersebut dibeda-bedakan, tidak membedakan latar belakang peserta didik, namun semuanya heterogen, campur. Nah, peregu itu saling bekerja sama, menjunjung solidaritas agar mampu menyelesaikan tantangan dari kakak pembina. Selain itu, mereka juga melaksanakan sikap religius dan saling menghormati satu sama lain, meskipun berbeda agama. Ketika sudah memasuki waktu ibadah, mereka beribadah sesuai agama masing-masing dan kembali menyelesaikan tugasnya secara gotong royong. Jadi pada waktu Jumat itu setelah selesai semua kegiatan, peserta didik itu dianjurkan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, pada saat itu Nasrani itu yang Nasrani itu berkumpul dengan anak-anak yang Nasrani. Mereka melaksanakan ibadah dan yang untuk Islam dia beribadah di kelas untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib pada saat itu. Nah, setelah uh, mereka sesudah melaksanakan ibadah, mereka berkumpul kembali, melaksanakan kerjasama lagi gotong royong tanpa memandang mereka dari agama apa, mereka dari suku apa, mereka dari latar belakang keluarga yang bagaimana, tidak memandang itu semua saling bekerja sama, gotong royong dan guyup rukun untuk menyelesaikan tantangan dari kakak pembina. Jadi solidaritas siswa pada saat perjusa ini sangat sangat tinggi sekali. Jadi telah mencerminkan bagaimana dasar dari identitas manusia Indonesia tersebut. Untuk yang topik 4 yang berjudul Filosofi Pendidikan Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan ancaman perpecahan bangsa. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu memiliki 5 dasar Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Nah, di sini saya melihat bahwa peserta didik itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-silanya. Nah, untuk contoh konkretnya yang pertama yaitu saya temukan pada saat saya melaksanakan PPL di SDN Cijantung 3 pagi, murid-murid di SDN Cijantung pagi sudah menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai contoh sederhana. Mereka selalu berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran.
Selain itu, mereka juga saling berbagi kepada temannya jika ada temannya yang tidak membawa bekal tanpa memandang latar belakang. Nah, pada contoh konkret yang saya kemukakan tadi sudah mencerminkan bahwa peserta didik itu sudah mengamalkan sila-sila Pancasila yang berdoa tanpa disuruh. Peserta didik itu sudah melaksanakan berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti mereka sudah menanamkan nilai religius sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua tadi, siswa selalu berbagi kepada temannya yang tidak membawa bekal. Nah, ini berarti peserta didik itu sudah paham bagaimana nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka saling berbagi, saling tolong menolong. Nah, ini sudah tercermin dalam sila-sila Pancasila. Selain itu, peserta didik juga biasanya melaksanakan upacara yang dilaksanakan pada setiap hari Senin. Tidak hanya upacara yang dilaksanakan hari Senin saja, peserta didik juga melaksanakan upacara sesuai. Misalnya ada hari-hari peringatan Hari Kemerdekaan Nasional, contohnya Hari Pahlawan. Nah, itu pada saat itu Hari Pahlawan itu dilaksanakan pada 10 November dan pada saat itu hari hari weekend, hari Minggu, tapi peserta didik itu tetap melaksanakan upacara tanpa alasan kalau itu weekend, tidak seperti itu. Mereka dengan semangat semangat rasa cinta nasionalismenya mereka berangkat untuk melakukan upacara walaupun itu sedang weekend seperti itu. Nah, di sini ada dokumentasi pengamalan sila Pancasila yang berkaitan dengan topik 1 dan topik 4. Di sini ada peserta didik sebelum melaksanakan sumatif akhir semester, dia melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ini ada makan sehat. Pada waktu itu kegiatan makan sehat ini ada yang tidak membawa bekal, tapi peserta didik saling berbagi dengan temannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah bukti bahwa peserta didik sudah melaksanakan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi peserta didik melaksanakan upacara bendera. Yang selanjutnya ini ada peserta didik sedang berdiskusi, musyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk yang kelima ini peserta didik melaksanakan pembelajaran dan menciptakan ruang belajar yang kondusif ya, sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Nah, yang selanjutnya untuk kesimpulan, pada materi topik 1 dan topik 4, Indonesia itu mengalami perubahan dan pembaharuan seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi baik dari masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Indonesia telah mengalami penyesuaian sistem pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Meskipun Indonesia melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi Indonesia, tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan dan tetap memperhatikan identitas manusia dalam pendidikan. Nah, kesimpulannya pada topik 1 dan topik 6 ini, peran guru tidak bisa digantikan oleh perkembangan teknologi. Karena peran guru di sini sangat sentral. Guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tidak hanya membimbing saja, tetapi guru mampu membentuk karakteristik peserta didik. Guru mampu memberikan motivasi, guru mampu memfasilitasi peserta didik. Jadi, uh, guru yang baik, guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan contoh seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sengtulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi peran guru di sini sangat sentral. Nah, terima kasih atas presentasi hari ini. Jika dalam penyampaian materi saya terdapat salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.